Halo semua, perkenalkan, saya Nika Dewidiani dari Universitas Bali Internasional. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang menyusun atau membuat surat korespondensi, serta upaya memahami dan menerapkan Electronic Record Management dalam mata kuliah manajemen perkantoran. Baik, adapun pokok bahasan di sini, yang pertama ada pengertian korespondensi, yang kedua jenis-jenis korespondensi, yang ketiga kemudahan dan kesulitan dalam surat menyurat, yang keempat ada kriteria menulis surat, yang kelima bentuk-bentuk surat, yang keenam fungsi setiap bagian surat, yang ketujuh kecakapan dan keterampilan dalam menyusun surat, yang kedelapan perbandingan sistem dokumen elektronik dan non-elektronik, yang kesembilan manfaat dan tantangan elektronik dokumen manajemen sistem, yang ke-10 ada unsur utama EDMS dan hal yang perlu diperhatikan. Lalu selanjutnya ada metadana, kemudian ada keahlian dan kompetensi menggunakan EDMS, koordinasi antar komponen EDMS, dan yang terakhir transformasi digital. Baik, pembahasan pertama di sini ada pengertian dari korespondensi, yang dimana korespondensi adalah kegiatan bahasa yang dilakukan dengan interaksi tulis sebagai alat komunikasi tertulis yang dirasakan semakin penting dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada bahasa dan etika korespondensi. Yang pertama, dalam surat resmi dan surat niaga, bahasa surat harus singkat dan sederhana. Yang kedua, isinya tidak meragukan, mudah dan cepat dipahami oleh pembaca surat. Yang ketiga, etika korespondensi dalam nada surat harus simpatik, sopan, luas tapi lugas, menarik sehingga penulis semestinya menghindari pemakaian kata yang kurang tepat, yang bermakna ganda, dan terutama yang dapat menyinggung perasaan penerima surat. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis korespondensi. Jenis-jenis korespondensi di sini ada dua. Yang pertama korespondensi eksternal. Korespondensi eksternal adalah hubungan surat menyurat yang berhubungan dengan pihak luar dari perusahaan. Lalu korespondensi internal adalah hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang ada di dalam kantor atau ruang lingkup internal dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada kemudahan dan kesulitan dalam surat menyurat. Kemudahan surat menyurat adalah dapat diarsipkan sebagai tanda bukti, biaya relatif murah, pesan dapat dibaca berulang-ulang, jangkauannya lebih luas, dan pesan dapat disampaikan ke tujuan sesuai sumbernya. Lalu kesulitan dalam surat menyurat adalah dalam surat menyurat yang meliputi penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD yang tepat dalam surat, menyusun bagian-bagian surat secara cermat, menulis penulisan yang banyak salah dan menggunakan kalimat efektif dalam surat. Selanjutnya ada kriteria menulis surat. Yang pertama, surat ditulis dalam bentuk yang menarik. Yang kedua, surat mempunyai maksud dan tujuan. Yang ketiga, surat ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang keempat, pergunakanlah bahasa sesuai dengan kemampuan pihak penerima atau pembaca. Lalu yang keenam, surat disusun secara singkat tetapi padat dan jelas. Yang ketujuh, surat harus dapat mencerminkan pengertian terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh orang yang dituju. Dan yang terakhir, hindarilah penggunaan kata, kalimat yang dipandang tidak perlu, yang membingungkan pihak penerima atau pihak pembaca. Selanjutnya di sini ada bentuk surat. Yang pertama, bentuk lurus surat penuh, yang dimana bentuk lurus surat penuh adalah bentuk surat yang penulisannya semua dimulai dari pinggir sebelah kiri, yang dimana dimulai dari tanggal, kata penutup, sampai kata lampiran yang ditulis di sebelah bawah penulisnya dimulai dari sebelah kiri. Adapun contoh dari surat bentuk lurus penuh. Lalu bentuk surat yang kedua ada bentuk lurus, yang dimana pada surat bentuk lurus semua bagian surat dibuat dari margin kiri kecuali tanggal surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang jabatan pengirim surat ditulis pada bagian kanan surat. Di sebelah kanan ada contoh dari surat bentuk lurus. Yang ketiga, bentuk setengah lurus, yang dimana pada surat berbentuk setengah lurus semua bagian surat diketik seperti bentuk lurus, kecuali ini surat di setiap alinea harus menjorok atau masuk ke dalam. Adapun contoh dari bentuk surat setengah lurus. Yang selanjutnya, bentuk lekuk. Pada bentuk lekuk, semua bagian surat, kecuali alamat surat, dibuat seperti bentuk setengah lurus, sedangkan penulisan alamat surat dibuat sebagai berikut. Yang pertama, bagian pertama atau nama orang diketik dari margin kiri. Yang kedua, barisan kedua atau nama jalan diketik sesuai 5 ketukan dari margin kiri. Dan yang terakhir, baris ketiga atau nama kota diketik sesudah 5 ketukan dari garis nama jalan.
Dan adapun di sini contoh dari bentuk surat lekuk. Yang kelima, bentuk resmi Indonesia. Bentuk resmi Indonesia Baru, surat yang dibuat oleh bentuk Indonesia Baru jika tidak menyertakan nomor. Lampiran dan perihal surat, tubuh surat dan alamat surat tetap ditulis mulai dari margin kiri, kecuali baris awal paragraf agar lebih jelas. Di sebelah kanan ada contoh dari bentuk resmi Indonesia. Lalu bentuk surat yang selanjutnya di sini ada contoh dari bentuk surat Amerika Style, bentuk surat British Bassini Style, dan yang terakhir bentuk surat spesial paragraf. Nah, yang selanjutnya fungsi setiap bagian surat. Yang pertama ada kepala surat. Kepala surat lebih dikenal dengan istilah kop surat. Ialah bagian surat paling atas dan berfungsi untuk memudahkan penerima surat untuk mengetahui nama dan alamat kantor, instansi atau organisasi yang mengirim surat. Kepala surat biasanya berisikan nama organisasi atau perusahaan, nama lengkap, logo perusahaan, nomor telepon, kode pos, alamat email, website, serta berisikan jenis usaha. Yang kedua, nomor surat. Surat resmi biasanya dicantumkan nomor atau jenis instansi pengirim surat dan kode surat. Yang dimaksud dengan nomor surat adalah nomor urut surat yang telah dikeluarkan oleh instansi atau organisasi tersebut. Sedangkan kode surat adalah kode klasifikasi masalah yang disampaikan pada surat tersebut. Sedangkan tahun yang tertera pada nomor surat menunjukkan tahun kapan surat itu dibuat. Di sana ada contoh dari nomor surat. Lalu yang ketiga ada tanggal surat. Yang pertama, dalam menulis tanggal surat, sebaiknya tanggal, bulan, dan tahun ditulis dengan lengkap, jangan disingkat. Yang kedua, tanggal surat berfungsi untuk mengetahui waktu yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah surat serta sebagai petunjuk dalam proses pengarsipan surat. Dan yang terakhir, untuk surat-surat resmi atau surat dinas, tanggal surat tidak perlu didahulukan dengan nama tempat surat itu dibuat, karena nama tempat sudah tertera pada kepala surat, kecuali surat yang tidak menggunakan kepala surat, nama tempat ini tetap ditulis di depan tanggal surat. Di sebelah kanan juga ada contoh dari tanggal surat. Lalu yang keempat, sifat surat. Sifat surat ini biasanya hanya digunakan untuk surat menyurat di kalangan militer. Sementara itu, surat menyurat di kalangan sipil, sifat surat jarang sekali digunakan. Sifat surat biasanya ditandai dengan predikat yang biasa, rahasia, sangat rahasia, atau konfidensial. Penulisan sifat surat berada di bawah nomor surat. Di sini juga ada contoh dari sifat surat, bisa dilihat sendiri. Lalu yang kelima ada lampiran surat. Lampiran surat adalah bagian surat yang digunakan untuk menunjukkan adanya sesuatu yang disertakan bersama surat. Sebaiknya lampiran surat ini ditulis secara jelas, agar penerima surat segera mengetahui ada tidaknya sesuatu yang dilampirkan bersama surat. Jika sebuah surat tidak ada lampirannya, maka setelah nomor surat tidak perlu dituliskan lampiran, karena memang surat tersebut tidak melampirkan sesuatu. Di bawah ini ada contoh dari lampiran surat. Lalu yang keenam, hal atau perihal surat. Bagian surat ini berfungsi untuk mengetahui isi atau inti pokok masalah pada surat yang dikirimkan, tanpa harus membaca surat tersebut secara keseluruhan. Penulisan hal atau perihal surat ini sebaiknya ditulis secara singkat saja. Biasanya, hal surat digarisbawahi atau ditulis dengan huruf kapital seluruhnya. Bisa dilihat di sana juga ada contoh dari masing-masing lampiran surat atau hal atau perihal surat. Lalu yang keenam, alamat surat. Alamat surat dapat berfungsi yang pertama sebagai petunjuk langsung bagi penerima surat, yang kedua, petunjuk arsip dalam menyimpan surat, yang ketiga, mempermudah petugas pos, lalu yang terakhir sebagai alamat luar jika menggunakan sampul berjendela. Di sini juga ada contoh dari alamat surat. Lalu yang ketujuh, salam pembuka. Salam pembuka, suatu surat digunakan sebagai kesatuan berbahasa tulis. Salam pembuka dapat digunakan sesuai dengan keperluan penulis surat.
Bisa dilihat juga di bawah dari salam pembuka, di situ ada contohnya. Lalu yang ke-8 ada isi surat. Isi surat adalah bagian surat yang digunakan untuk menyatakan berita atau sesuatu yang ingin dinyatakan dalam surat tersebut. Bagian isi surat pada surat resmi biasanya berisi atau terdiri atas paragraf isi dan paragraf penutup. Isi surat sesungguhnya. Agar isi surat baik perlu diperhatikan yang pertama, tetapkan terlebih dahulu bentuk surat yang akan ditulis. Yang kedua, tentukan dahulu maksud dan tujuan surat tersebut. Yang ketiga, urutkan terlebih dahulu maksud surat tersebut secara sistematis dan logis. Yang keempat, tuliskan setiap masalah dalam satu paragraf. Yang kelima, tulislah surat tersebut dengan EYD yang tepat dan baik. Tulislah surat tersebut dengan ejaan yang disempurnakan, yang tepat dan benar. Lalu yang terakhir, hindarkanlah penggunaan kalimat yang berbelit-belit. Lalu yang kesembilan, salam penutup. Salam penutup sebuah surat dapat digunakan untuk menunjukkan rasa hormat dan rasa keakraban pengirim surat terhadap penerima surat. Lalu yang ke-10, tanda tangan, nama jabatan penulis atau pengirim surat. Sebuah surat dianggap sah jika telah ditandatangani oleh pejabat atau orang yang berwenang terhadap surat tersebut. Surat yang belum ditandatangani oleh orang yang berwenang, surat tersebut belum dianggap sah atau bahkan dianggap tidak sah. Dalam kenyataan di lapangan, tidak semua surat dapat diselesaikan oleh kepala atau pimpinan instansi perusahaan yang bersangkutan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tugas yang harus ditandatangani oleh pimpinan. Yang ke-11 ada tembusan surat. Bagian surat yang dipakai untuk menunjukkan adanya pihak atau orang lain yang menerima surat ini selain objek surat. Digunakan apabila ada pihak lain yang dianggap perlu mengetahui isi surat. Lalu yang ke-12, inisial surat. Inisial ialah singkatan nama pengucapan surat dan nama pengetik surat yang ditulis pada bagian kiri bawah sebuah surat. Inisial ini dicantumkan sebagai kelengkapan surat, terutama untuk surat-surat penting atau surat berharga lainnya. Selanjutnya ada kecakapan dan keterampilan dalam menyusun surat. Yang pertama, dapat memahami masalah yang akan dituliskan. Yang kedua, dapat mengetahui kedudukan pengiriman surat dan kedudukan penerima surat. Yang ketiga, dapat menguasai teknik-teknik penulis surat yang baik. Yang keempat, dapat memahami ejaan yang disempurnakan. Dan yang terakhir, dapat menguasai pemakaian bahasa yang baik dan benar. Lalu pembahasan selanjutnya di sini ada upaya memahami dan menerapkan Electronic Record Management atau ERM, manajemen dokumen elektronik. Nah, yang pertama ada perbandingan sistem dokumen elektronik dan non-elektronik. Sistem dokumen elektronik adalah sistem dokumen elektronik dalam pengumpulan informasi yang lebih baik, konsisten, dan mudah dicari kembali, memudahkan pengguna dokumen secara bersama antar unit organisasi dalam lembaga pemerintah, memudahkan penyusunan informasi organisasi secara terstruktur, dan memudahkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Lalu selanjutnya sistem dokumen non-elektronik, yang dimana memungkinkan seorang staf lupa untuk mencetak dan mengarsipkan dokumen. Pesan email atau dokumen elektronik terhapus dari komputer tanpa diarsipkan sebelumnya. Dokumen elektronik dari situs web atau intranet tidak terkontrol versi dan perkembangannya secara efektif, dan tidak dapat mengelola dokumen multimedia atau teks, gambar, dan suara secara terintegrasi. Lalu selanjutnya di sini ada manfaat dan tantangan Electronic Document Management System, yang dimana manfaatnya ada 3. Yang pertama, dokumen dalam bentuk elektronik mudah dibuka dan ditelusuri isi dan riwayatnya, yang sebelumnya sulit dilakukan dengan dokumen kertas. Yang kedua, dokumen elektronik memungkinkan pembagian informasi yang efektif serta dapat memberikan kontribusi pada penyebarluasan informasi. Dan yang terakhir, dokumen elektronik harus dikelola dengan baik untuk menjamin integritas. Lalu, tantangan dari EDMS ialah pemahaman yang baik
tentang dokumen dan sistem informasi yang mendukungnya. Prosedur akuisisi dan penciptanya dokumen sebagai bagian dari sistem administrasi, prosedur penyimpanan dokumen elektronik yang dirancang untuk menjamin integritas, kualitas dan keamanan dokumen, prosedur untuk evakuasi, audit, penjadwalan, serta pemusnahan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan keterampilan kompetensi pada bidang EDMS untuk semua pengguna dan pengelola dokumen. Lalu selanjutnya, unsur utama EDMS dan hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kebijakan, strategi dan budaya kerja. Yang kedua, prosedur pengelolaan dokumen elektronik dalam suatu siklus hidup dokumen. Dan yang terakhir, sistem informasi yang mendukung manajemen dokumen. Adapun hal yang perlu diperhatikan adalah metadata, pemeliharaan dokumen elektronik, migrasi dokumen elektronik, dan pemeliharaan dari pemusnahan dokumen. Lalu selanjutnya ada metadata. Pengertian metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan, digunakan, atau dikelola kembali. Metadata ini mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file atau data. Adapun tiga jenis utama metadata. Yang pertama, metadata deskriptif, menggambarkan suatu sumber daya dalam maksud seperti penemuan dan identifikasi. Dia biasanya meliputi elemen semisal judul abstrak, pengarang, dan kata kunci. Dan yang kedua, metadata struktural, menunjukkan bagaimana kumpulan objek disusun secara bersama-sama menjadi satu, semisalnya bagaimana halaman-halaman ditata untuk membentuk suatu bab. Dan yang terakhir, metadata administratif, menyediakan informasi untuk membantu mengelola sumber daya, semisal terkait kapan dan bagaimana suatu informasi diciptakan, tipe dokumen dan informasi teknis lainnya, serta siapa yang bisa mengaksesnya. Lalu selanjutnya ada keahlian dan kompetensi pengguna EDMS. Yang pertama, pengelolaan sistem informasi yang dimana bertanggung jawab terhadap kelancaran penyediaan layanan informasi EDMS yang termasuk infrastruktur dan aplikasi pendukungnya. Dan yang kedua, penggunaan dokumen elektronik yang dimana menghasilkan dan menggunakan dokumen elektronik sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, serta memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi dokumen elektronik pada saat membuatnya. Lalu selanjutnya, koordinasi antar komponen ada tiga. Yang pertama, komponen manajemen lembaga berkewajiban untuk menetapkan kebijakan formal lembaga mengenai kelancaran penggunaan EDMS, memastikan kelancaran migrasi dokumen ke dalam sistem EDMS, dan memastikan sistem EDMS telah tergabung dengan semua sistem elektronik. Yang kedua, komponen penggunaan dokumen elektronik berkewajiban untuk menggunakan formal standar dokumen elektronik, mengikuti standar prosedur operasional dalam membuat dan menggunakan dokumen elektronik, serta menggunakan dan membuat dokumen elektronik di dalam lingkungan sistem EDMS. Dan yang terakhir, komponen pengelolaan administrator sistem berkewajiban untuk mengelola dan mengkategorikan dokumen elektronik, melakukan proteksi terhadap perubahan isi dokumen elektronik sesuai jangka waktu yang ditentukan. Lalu yang terakhir, transformasi digital. Transformasi digital adalah legalitas dokumen digital dan kebijakan tata cara transformasi telah diterangkan dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan PP Nomor 88 Tahun 1999 tentang tata cara pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofile atau media lainnya, dan legalisasi untuk mentransformasikan dokumen berbentuk kertas menjadi dokumen berbentuk digital atau elektronik. Bisa dilihat di sebelah kanan ada contoh dari alur transformasi digital. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.